Welcome to Inspirasi Channel. Cekladot. Sabtu progresif ini pertama kali kita lakukan di Universitas Pancasakti dan dilakukan secara online. Itu jadi sebelum kita masuk lebih lanjut dan persilahkan pematerinya, terlebih dahulu mungkin kita harus lebih tahu terkait apa sih itu organisasi profesi Kesmas. Seperti diketahui mungkin organisasi profesi Kesmas ini selalu menjadi polemik setiap tahunnya, di mana ini selalu dibahas oleh tenaga-tenaga kesehatan masyarakat, baik kita sebagai mahasiswa maupun mungkin yang sudah menjadi alumni pada kesehatan masyarakat. Kali ini tuh menjadi polemik karena di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, di mana di dalam sini juga diatur terkait tenaga kesehatan masyarakat. Terus dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ini sudah menjelaskan secara detail terkait tenaga kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi di sini itu banyak terkait di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 itu sangat banyak polemik-polemik yang ada di dalamnya. Salah satunya itu terkait Porprov. Itu untuk sampai Porprov itu kita harus memiliki STR. Namun karena tenaga kesehatan masyarakat kita itu belum sampai ke jenjang profesi, maka dari itu STR dirasa tidak perlu diadakan. Nah, karena hal inilah setiap tahun dari SMKM ini sendiri itu selalu mengerjakan terkait hal ini. Bagaimana cara kita menyelesaikannya, dan sampai sekarang itu kita belum sampai ke titik di mana kita kita menyelesaikan masalah ini. Jadi itu sebabnya dari Divisi Keilmuan dan Litbang daerah Sultan Batu sendiri mengadakan proker ini, di mana kita ingin mengetahui bagaimana sih kajian-kajian terkait setiap institusi yang ada di daerah Sultan Batu. Apakah teman-teman dari setiap institusi kesehatan masyarakat sudah begitu peduli dan tahu terkait apa sih sebenarnya ini masalah yang sedang dihadapi? Karena bagaimanapun itu terkait Porprov ini menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat ke depannya. Seperti itu, daripada kita lama-lama, langsung saja saya ke pemateri pertama, yaitu dari Kakanda Martinus Rai yang tanggal lahir Malaysia 25 Maret 1997, jabatan sebagai Ketua BEM UKM periode 2020-2021. Kepada Kakanda Martinus Rai saya persilahkan. Permasalahan kita sekarang banyak yang isu-isu tentang kesehatan sekarang. Menjadi pertanyaan, apakah kesehatan masyarakat itu sebagai profesi, akademisi, atau kajiannya ke advokasi? Itu menjadi pertanyaan. Sekarang kita masih bingung bahwa tenaga kesehatan atau lulusan kesehatan masyarakat masih dipertanyakan. Apakah kita ini adalah lulusan keprofesian? Apakah kita ini kajian akademik? Apakah kita ini adalah kajiannya ke advokasi? Sedangkan kajian akademik, kajian misalnya advokasi, misalnya profesi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 kalau tidak salah, dalam Undang-Undang pasal 16, 17 itu sudah mengatur persoalan kajian tenaga kesehatan yang bagaimana kajiannya ke akademik, kajiannya ke advokasi, kajiannya ke profesian. Sedangkan kita tahu bahwa kita kesehatan masyarakat masih kajiannya ke akademik. Jadi kita di sini profesinya apa? Sedangkan kita tahu bahwa profesi itu yang seperti apa. Kita tahu tetangganya kita, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, IPI, Ikatan Dokter Indonesia itu kan adalah tenaga kesehatan yang berprofesi, kajiannya profesi. Sedangkan kita apa? Kita masih kajian akademisi. Profesinya kita apa? Itu yang masih dipertanyakan. Permasalahan STR juga begitu. Persyaratan untuk mendapatkan STR adalah memenuhi kewajiban itu harus memiliki sertifikat profesi dan sertifikat ujian hukum. Tapi kita tidak ada untuk kerana profesi.
apa yang kita mau saat kita mau ikut hukum, kita salah satu persyaratan itu tidak ada. Apalagi kita harus mendapatkan sertifikat STR-nya tanpa melalui itu. Sedangkan persyaratan-persyaratan itu sudah diatur dalam undang-undang. Kalau kita melaksanakan tanpa kita mendapatkan STR tanpa melalui persyaratan itu, berarti kita melawan undang-undang. Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau soal kita sebagai tenaga kesehatan, ya kita memang tenaga kesehatan. Kita jalurnya jalur kesehatan, itu juga sudah ada payung hukumnya. Itu sudah diatur bahwa di pasal di nomor 36 tahun 2012 sudah mengatur itu bahwa tenaga kesehatan salah satunya adalah kesehatan masyarakat. Tapi kita masih bingung. Kesehatan masyarakat dikatakan kesehatan masyarakat harus berprofesi, sedangkan kita belum. Apakah kita harus melanjutkan jenjang S2, S3 dan lain sebagainya supaya kita bisa mendapatkan sertifikat bisa di bidang profesi? Terus bagaimana dengan lulusan S1? Kita bisa rugi, kita bisa keluar lagi 2 tahun ke depannya baru bisa mendapatkan itu. Jika kita mengambil sisi permasalahan antara Persakmi dengan Yakmi, kita mau netral yang bagaimana? Wadah profesinya kita yang mana? Persakmi atau Yakmi? Kalau Yakmi jelas ada legalitasnya sudah ada, payung hukumnya ada, Yakmi juga ada. Tapi yang dipertanyakan yang mana sebagai wadah profesinya kita, tempat berkumpulnya sarjana-sarjana kesehatan masyarakat. Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau teman-teman bilang kita harus mendukung Persakmi karena itu adalah ranah profesinya kita, di dalamnya berkumpullah tenaga-tenaga kesehatan masyarakat. Terus dipertanyakan kembali, terus bagaimana dengan Yakmi? Yakmi juga ada juga senior-seniornya kita lah, di dalam juga kesehatan masyarakat. Sejak dulu berdirinya Yakmi sampai sekarang banyak sekali tenaga kesehatan di dalam, salah satunya kesehatan masyarakat. Yang menjadi perbedaan di sini adalah keanggotaannya. Keanggotaan Yakmi dan keanggotaan Persakmi beda. Keanggotaan Yakmi dia ada dari non kesehatan dan juga dari tenaga kesehatan yang lainnya. Sedangkan ada undang-undang tentang organisasi profesi itu cukup 1. Jadi kalau kita jalurnya ke SKMI, bagaimana dengan Yakmi? Itu patut kita kaji. Kita harus mendukung yang mana? Kalau kita bersikap netral terhadap permasalahan kedua Yakmi, waktunya apa untuk selesaikan ini masalah? Supaya ada titik terangnya saat lulus nanti. Kita kan masih ambang ragu-ragu mau kemana nih sarjana-sarjana kesehatan masyarakat saat selesai. Jangan kalau kita selesai dari sini, kita mau bekerja di institusi pemerintah, contohnya seperti puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya. Yang diminta apa? SDR. Sedangkan kita SDR-nya kita masih dibekukan. Karena ada permasalahan seperti ini. Keinginan kita supaya permasalahan hukum, SDR dan lain sebagainya, profesi dan lain sebagainya agar selesai. Tapi apa solusinya kita? Jangan sampai kita bersikap netral terhadap ini, tapi outputnya kita tidak ada. Untuk saya permasalahan di dua pihak ini antara Persakmi dan Yakmi. Memang Persakmi, Yakmi sudah membentengi kita dengan mengizinkan kita untuk mendapatkan SDR. Tapi bagaimana dengan Persakmi? Persakmi tidak setuju itu. Karena dia tahu bahwa SKM ini kajiannya akademik, bukan profesi dan advokasi. Kita masih akademik. Kalau kita melanggar itu, berarti sudah ada undang-undang yang mengatur itu antara pendidikan akademik, kajian akademik,
kajian advokasi dan profesi itu sudah diatur dalam Undang-Undang 36 tahun 2014. Tentang tenaga kesehatan juga sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Undang-undang yang keluar sekarang itu masih ragu-ragu menetapkan bahwa kesehatan masyarakat sebagai kesehatan profesi yang ada profesinya. Tapi pertanyaannya, profesi apa yang kita miliki? Kita masih jalur kajian akademik. Kalau dokter ya kajiannya ke profesi dokter, perawat ya nurse, bidan nurse dan lain sebagainya. Kalau soal praktik, kita juga praktik kok. Kita berhadapan dengan masyarakat. Justru kita adalah salah satu tenaga kesehatan yang paling depan. Kita yang berhadapan langsung dengan ribuan masyarakat. Kalau persoalan ini dokter, perawat dan lain sebagainya, mereka berhadapan 1-2 orang. Kita yang berhadapan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang menjadi polemik sekarang. Bagaimana kita ke depannya ini? Kalau kita tidak menyelesaikan ini secara cepat, berarti titik terangnya ini ke depan tidak ada. Jadi kalau kita mau bersikap netral terhadap permasalahan ini, harus ada outputnya. Output seperti apa supaya kedua-dua pihak ini tidak berselisih lagi. Dan kita harus mendesak bahwa harus ada undang-undang yang harus ada undang-undang yang mengatur ini tenaga kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat. Kita juga ingin dari solusi, tapi output yang rekomendasi dari luar bisa mengancam kehadiran SKM. Eksistensinya kita saja belum jelas. Selamat sore. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Sisenter yang telah datang di kampus Universitas Pancasila Makassar. Yang kedua, selamat datang pada koordinator yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama mencari solusi terkait polemik organisasi profesi, ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi oleh Menteri yang pertama. Kita langsung saja melihat dari 5 yang dianggap dari desain kami. Revitalisasi sinergitas mahasiswa Kesmas dalam menyikapi polemik organisasi profesi. Artinya bagaimana peran mahasiswa itu sendiri, artinya sebagai rencana kesehatan masyarakat untuk menyikapi kasus kedua organisasi ini. Dalam artian supaya kita tahu bagaimana eksistensi organisasi yang menangani SKM. Memang kita paham bahwa eksistensi dari organisasi profesi SKM ini ada 2, seperti yang dijelaskan dari model yang pertama tadi. Yang pertama yakni dan persakni. Kalau hingga di sini saya kira mungkin saya juga tidak terlalu perinci untuk menceritakan bagaimana persakni dan yakni ini. Mungkin yang pertama ini adalah ISM kami sendiri, yang bagaimana ini kan sebagai anak dari organisasi ini, begitu. Artinya setelah menjadikan atau setelah mendapatkan gelar SKM, artinya maksudnya dimana saja antara yakni dan persakni, makanya dikatakan anak. Jadi diskusi terhadap kali ini bagaimana pandangan seorang anak terhadap organisasi ini, itu yang kita cari di sini. Persoalan yang pertama untuk yakni kan, seperti yang dijelaskan tadi oleh pemateri pertama tadi, bahwa yakni ini kan dikatakan oleh kesehatan masyarakat Indonesia yang dimana di dalamnya berbasis anggota heterogen, ya, yang gabung di dalam, gabung. Ada dokter, ada bidan, ada perawat, dan ada tenaga kesehatan masyarakat sendiri. Dan organisasi yang kedua ini tentang persakni, yang dimana anggota di dalamnya itu kan dia bisa tentang homogen, ya, yang sama dan yang sejenis. Yang mana terlibat di dalamnya itu hanya SKM saja, hanya SKM saja.
kalau kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ya, di pasal 50 itu bicara tentang organisasi profesi. Ya. Organisasi profesi ini itu apa ya? Organisasi profesi itu kan wadah berhimpun yang seprofesi ya, itu sama begitu bunyinya. Ya, wadah yang berhimpun yang seprofesi. Dalam artian untuk membuat organisasi profesi, artinya dia tidak boleh gabung. Ya, tidak boleh gabung di dalam organisasi profesi sendiri. Ya, hanya sejenisnya. Memang kalau kita mengambil kesimpulan antara dua organisasi ini, memang yang pantas ya, yang mencari eksistensi SKM ini adalah Persakti itu sendiri. Nah, tapi yang persoalannya yakni juga sebagai organisasi profesi Puspas. Gitu. Memang pertama eksistensi dari organisasi ini kan pertamanya yakni habis itu disusul dengan Persakti. Nah, bagaimana permasalahan yakni kan untuk tenaga kesehatan masyarakat akan mengadakan STR ya, itu dari yakni. Nah, itu yang terpolemik. Sementara dari Persakti kan bahwa bagaimana kita mau mengikuti hukum dalam artian mendapatkan STR, sementara dari kita juga belum jelas, artinya masih dalam bertanya-tanya. Nah, apa profesinya kita ini? Artinya baik hukumnya tidak jelas. Nah, begitu. Artinya, kenapa perlu organisasi profesi yang menaungi SKM atau menaungi profesi tenaga kesehatan? Nah, itu kan tenaga kesehatan diwajibkan untuk diwajibkan satu organisasi profesi. Nah, yang dimana organisasi profesi ini sebagai wadah untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan, martabat serta etika dari tenaga profesi kesehatan sendiri. Begitu. Mengapa perlu harus ada organisasi profesi? Karena jalurnya seperti itu. Pertanyaannya, bisakah tidak SKM ini memilih antara salah satunya ini? Kalau saya pribadi bisa, tapi bagaimana konteksnya untuk memfasilitasi antara organisasi ini? Ya, itu solusinya. Artinya SKM ini membuat fasilitasi untuk hadirkan organisasi ini bicara tentang polemik ini. Ya, bicara tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, khususnya di pasal 50. Ini bagaimana arah terbangnya SKM ini? Ini karena eksistensi dari organisasi profesi ini kan sangat penting ya, dan sangat perlu juga. Karena standar profesi kan itu kan dibuat oleh organisasi profesi. Untuk mendapatkan STR, ya untuk mendapatkan STR, salah satu persyaratannya ya sertifikasi profesi. Begitu. Bagaimana kalau Undang-Undang Nomor 36 juga kan setiap tenaga kesehatan yang sudah menyelesaikan pendidikan dan profesinya harus mengikuti hukum, untuk mendapatkan STR. STR yang telah STR ini kan bisa tentang yang telah registrasi. Registrasi ini apa? Ya, tenaga kesehatan yang memiliki sertifikasi untuk dan sertifikasi profesi. Begitu. Sementara standar profesi ini siapa yang buat? Pertanyaan dari situ. Anda pertanyaan begitu. Standar profesi ini kan siapa yang buat? Ya, organisasi profesi. Sementara pasal 50 tadi dalam ayat 2, ya, itu tenaga kesehatan itu wajib memiliki satu organisasi profesi. Begitu. Artinya polemik dari situ. Dari Persakti kan pertahankan itu. Ya, artinya setiap tenaga kesehatan itu harus memiliki organisasi profesi. Sementara yakni kan kita tidak perlu buat profesi, karena kita ini kan bukan profesi. Maka ciptakan saja STR-nya. Dan itu akan menjadi masalah ya antara dua organisasi ini. Begitu. Jadi mungkin dari saya terkait dengan ini, bagaimana peran mahasiswa yang notabene calon SKM ini untuk menyikapi polemik di organisasi itu. Ya, itu tadi SMK ini siap tidak untuk memfasilitasi organisasi ini, ya, untuk membuat dialog mana yang terbaiknya untuk menaungi SKM.
begitu. Memang kalau kita secara logika lihat mereka dia heterogen, artinya gabungan di dalamnya. Kalau kita memang pesakitan misalkan homogen, artinya sejenis, ya hanya sekali saja di dalamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusi kita pada hari ini. Harapannya diskusi kita pada hari ini bisa terjawab di dua orang kita ini, dua senior kita ini, dua organisasi ini, dan untuk menyelesaikan polemik ini. Yang kurang begini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bikin saja sekian dan terima kasih. Saya kembali ke moderator.